Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam PJJ. Karena situasi dan kondisi terpaksa kita harus belajar melalui PJJ. Anak-anakku, kita melanjutkan bab kita masih tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Untuk memperlancar dan mempermudah pemahaman kalian, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita lanjutkan materi kita tentang kekongruenan. Yang berikutnya adalah kekongruenan dua buah segitiga. Harus kalian maklum, dan di buku paket kalian juga itu ada, silakan nanti kalian baca dan kalian pelajari. Dan untuk lebih paham, boleh simak materi berikut. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. Yang pertama, lihat ini ada dua segitiga. Lihat ini. Ini sisi ini sama dengan sisi ini. Sisi yang kedua ini lambang kedua dengan sisi ini. Yang ini dengan yang ini. Jadi dia memiliki tiga pasang sisi yang sama panjang. Saya singkat dengan sisi. Artinya jika dua buah segitiga mempunyai tiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, maka otomatis kedua segitiga itu kongruen. Ya, itu syarat pertama. Syarat yang kedua atau boleh yang kedua, seperti ini, lihat gambar kedua. Ini ada dua segitiga, ini ada sisi ini dengan ini bersesuaian sama panjang, dan yang ini juga sama panjang. Kemudian sudut yang diapit antara kedua sisi yang panjang itu sama besar sudut ini. Sehingga ada sudut sisi ini, dua sisi sudut sini. Jadi syarat kedua, dua segitiga dikatakan jika memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Atau saya singkat sudut si, ya, sisi, sudut, sisi. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ada dua segitiga di mana ada dua sudut yang sama besar nih. Contoh sudut ini dengan ini, kemudian sudut yang ini dengan yang ini. Kemudian di antara dua sudut itu ada sisi yang juga sama panjang. Ya, ini disebut dengan syarat yang ketiga atau syarat yang nomor 3, sudut, sisi, sudut. Ya, sudut, sisi, sudut ini juga punya sudut, sisi, sudut. Boleh disingkat sudut, sisi, sudut, sidut boleh. Kemudian gambar yang keempat, ini ada dua segitiga juga, ada dua sudut yang sama besar, hampir sama dengan yang di atas, tapi sisi yang lain sama, tidak diantara, misalkan di atas yang ini, nah, ini bersesuaian sama besar. Makanya juga dikatakan kongruen dengan alasan sudut, sisi atau dut si, atau boleh bicara sisi, sudut. Ya. Kemudian yang kelima terakhir khusus pada segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku. Ya, ini ada di sisi sikunya. Kemudian memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ya, ini sama nih. Jadi ada dua sisi yang panjang dan satu sudutnya siku-siku. Jadi khusus untuk sudut siku-siku. Maka kita syaratkan sebagai sisi dan sudutnya siku-siku. Ya, itu. Baik, itu syaratnya. Untuk lebih paham, yuk kita lihat contohnya. Lihat. Nah, ini ada contoh. Fokus. Contoh. Ini ada segi 4. Ini katakan sejajar ya. Segi berapa nih ya? Nah, perintahnya buktikan. Kita fokus. Buktikan bahwa segitiga ABC ini yang atas, kalau saya berikan warna boleh biar berontok gitu ya, dengan segitiga EDC. Nah, gimana cara membuktikan dia kongruen? Maka kita harus jawab dengan cara bukti. Kita tunjukkan bukti. Pakai salah satu yang tadi di sini. Yang mana yang mungkin? Ya, dengan lihat yang diketahui. Coba lihat sini, lihat nih. Bukti ternyata di sini kita lihat ada sisi AC pada segitiga ABC itu sama panjang dengan AC sama dengan ini. Ini ada lambang ini. EC. Sama panjang. Alasan apa? Diketahui. Ya, diketahui sama panjang. Kemudian juga pada segitiga ABC, BC itu sama panjang dengan DC. Ini ada lambangnya. DC. Ini juga alasan diketahui. Kemudian terakhir mana nih?
Ada dua sisi udah, sisi yang lain enggak. Ini bukan tanda sama panjang tapi tanda sejajar. Mana? Oh ini Pak sudut ini nih. Nih. Sudut ABC atau sudut C pada segitiga ABC itu sama dengan sudut C juga pada segitiga ECD. Pas segitiga EDC. Jadi sudut ini dengan ini. Alasan apa? Kita sudah belajar yaitu bertolak belakang. Nah, berarti memenuhi syarat apa? Sisi sudut sisi ini gak punya sisi sudut sisi. Jadi terbukti bahwa segitiga apa tuh? ABC kongruen dengan segitiga EDC dengan alasan sisi sudut sisi. Nah itu ya. Kalau disuruh buktikan seperti itu. Kemudian untuk lihat contoh 2. Nah ini juga nih ada gambar nih. Ini adalah sebuah layang-layang ya. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS ya. Gimana cara buktinya? Ya sama langkahnya bukti. Karena dia layang-layang, maka kita maklum bahwa ini sama panjang dengan ini kan. Kaki yang di atas sama, kemudian kaki yang di bawah sama ini. Nah, ini layang-layang. Nah, maka untuk membuktikannya pada segi PQS kita dapatkan PQ sama panjang dengan pada segi QRS adalah PQ dengan RS. Alasan diketahui juga. Kemudian maaf PQ dengan QR, maaf salah saya ya, QR yang atas. Kemudian PS sama dengan RS. Alasan sama diketahui. Nah, kemudian mana lagi? Udah ada dua sisi nih, ini sama-sama, ini sama. Mana lagi? Oh ternyata ada yang tengah itu QS. Pada segitiga PQS sama dengan QS juga. Maaf QS. Pada segitiga QRS yaitu alasan apa? Berimpit ya karena numpuk dia sama-sama sini berimpit. Jadi terbukti segitiga mana? PQS kongruen dengan segitiga RQS. Oke. Nah, itu. Oke, untuk dipaham kita lihat contoh pemakaian. Nah, kita lihat nih. Nih, lihat. Perhatikan gambar katanya. ABCD adalah belah ketupat sama kaki. Pertanyaan tentukan banyak segitiga yang kongruen. Jadi kejelian mata kita. Ya. Kalau dia sama kaki, yang kita maklum ini pasti sama panjang. Sama kaki. Ya, gitu kan ya. Ini bertemu nih. Diagonal katakan E gitu ya. Nah, kita kejelian mata kita nih. Mana harus yang kita katakan sama panjang. Pertama, yuk kita lihat ya. Kalau sama kaki kita maklum sudut ini sama nih yang gede nih. Nah, oke. Matanya jeli ya, yuk kita lihat. Pertama kita ambil segitiga ABC ya kan? ABC. Dengan segitiga BAD. Mana yang bisa kita katakan sama? Ini pertama pada ABC, BC sama dengan AD ya kan? Sama-sama kakinya tadi. Kemudian sudut B pada ABC sama dengan sudut A pada BAD. Ya, berarti sudah ada satu sisi satu sudut. Mana lagi belum? Itu sama-sama AB berimpit. Jadi dia punya alasan sisi sudut sisi, sisi sudut sisi. Berarti yang pertama kita dapat pasangan pertama adalah segitiga apa? ABC kongruen dengan segitiga ABC berarti apa? BAD. Tuh ya. Tadi buktinya udah dapat ya sisi sudut sisi. Yang kedua mana yang mungkin? Mana ya Pak ya? Coba kita coba. AC yang gede nih. ACD yang atas ya. ACD. ACD. Ya. Pertama mana nih? Nih. Sisi sama kan? AD dengan apa? Ini ACD dengan BDC. ACD dengan BDC. Alasan apa? Ini AD dengan BC. Kemudian ini berimpit nih. Ya kan? Berimpit DC dengan DC. Dan sudut ini sama ini karena sama-sama kaki sama kaki tadi. Ini sama sisi sudut sisi ini juga punya sisi sudut sisi. Jadi segitiga tadi ACD segitiga ACD kongruen dengan segitiga BDC. Ya, kita udah dapat 2. Mana lagi Pak? Yuk kita cari.
Oh ini nih yang tengah nih. AED, coba AED. AED, mana yang sama? Ini sisi udah sama ya. Oke, sama nih. Kemudian ini sudut bertolak belakang nih. Nah, ya kan? Berarti udah ada satu sisi, satu sudut. Pakai yang mana lagi, Pak? Ayo kejelian kalian. Nah, tadi karena segitiga ini sama nih. Tadi saya lihat nih, ini sama ini dengan ini, maka sudut ini sama dengan sudut ini. Ya. Maka yang ini pun sama dengan ini. Nah, sebagian ya. Nah, jadi kita dapat dah pakai alasan yang tadi, yang ketiga sisi sudut-sudut. Jadi kongruen dengan segitiga AED segitiga BED. Dengan alasan sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Jadi kita dapatkan 3 yang kongruen. Oke, dengan syarat yang 3 tadi kalau kalian hafal map ada 5 ini ya insya Allah kita akan bisa ya. Nanti untuk latihannya bisa kita lihat di buku latihan. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita, nanti kita lanjut dengan subbab berikutnya. Sampai ketemu, mudah-mudahan paham. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.